sambil menikmati keindahan pasir putih. Cerita Rasa, Sabtu 7 Juni pukul 10:30 siang di Kompas TV. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, diduga berkendara dalam kondisi mengantuk, sebuah minibus yang membawa 4 orang menabrak bagian belakang truk di ruas tol Solo Ngawi. 2 orang tewas di lokasi kejadian. Korban meninggal merupakan Wakil Ketua DPRD Ngawi, Waluyo Jati Sasono, dan 1 penumpang lainnya. Sementara 1 orang lain dan sopir minibus mengalami luka dirujuk ke RSUD Sragen. Kecelakaan ini terjadi diduga sopir mobil minibus kurang konsentrasi sehingga oleng ke kiri menabrak truk di bagian belakang. Mobil minibus berpenumpang 4 orang ini merupakan rombongan usai mengisi acara di Bogor dan hendak pulang menuju Ngawi. Awalnya kedua kendaraan ini berjalan dari arah yang sama, dari arah barat ke arah timur. Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan truk yang berjalan di jalur lambat dan kendaraan Fortuner yang berjalan di jalur cepat. Kemudian sesampainya di lokasi, kendaraan Fortuner ini kehilangan kendali yang belum tahu kami penyebabnya apa, masih dalam proses pendalaman. Dari kejadian tersebut, selanjutnya kendaraan Fortuner ini membentur bak truk, bak di bagian belakang kanannya. Kemudian atas kejadian tersebut mengakibatkan 2 korban meninggal dunia dan 2 korban luka ringan yang sekarang ini sedang dirawat di RSUD Sragen. Saudara, libur panjang warga Jakarta yang ingin ke Bogor ataupun sebaliknya kini bisa mencoba rute baru Transjakarta dari Terminal Blok M turun di Baranang Siang dengan tarif Rp3.500. Rute baru ini bisa jadi alternatif moda transportasi publik selain KRL. Dan berikut kita lihat liputan dari jurnalis Kompas TV Abel Imsani dan juga Janifan Prapta yang mencoba rute ini. Kebun Raya Bogor, tapi saya nggak naik KRL karena di sini sekarang ada alternatif baru, yakni bisa naik Transjakarta rute Blok M menuju ke Bogor. Ini rutenya baru diresmiin kemarin. Saya jadi penasaran mau naik. Yuk kita langsung naik aja. Jangan lupa dipersiapin kartunya biar lebih gampang pada saat kita udah masuk. Ini juga flat ya, jadi nggak ada kenaikan ataupun juga penurunan. Yuk kita masuk aja. Saya udah di dalam Transjakarta rute Blok M menuju ke Bogor dan emang di sini masih agak sepi karena ini adalah rute baru. Nah kita coba yuk langsung tanya aja sama yang kayaknya mau menuju Bogor nih. Halo, aku boleh duduk di sini Mas? Boleh. Dengan Mas siapa ini? Saya Mas Satria. Mas Satria mau kemana? Saya mau ke Bogor nih hari ini. Mau ke Bogor. Aku juga mau ke Bogor Mas. Aku mau tanya dong, ini baru pertama kali apa kemarin udah coba naik? Ini hari pertama saya coba Transjakarta rute ini. Oke. Kalau menurut Mas Satrio sendiri, gimana dengan adanya rute baru dari Blok M menuju ke Bogor? Wah, itu sangat membantu sih, terutama kan seperti yang kita tahu kalau ke Bogor kan saat ini kan cuma ada kereta ya. Kadang kan kita juga tahu kalau kereta ke Bogor itu kayak neraka dan bisa jadi ini rute alternatif nih buat warga-warga nih, khususnya yang akan bekerja di Sudirman, yang kerja di Jakarta gitu. Oke, berarti ini bisa jadi alternatif paling baik buat warga Jakarta ataupun warga Bogor yang lagi ada di Jakarta menuju ke Bogor gitu ya. Biar mungkin nggak desek-desekan gitu ya kalau misalnya naik kereta terus. Nah, Mas Satria emang asli Bogor atau? Saya orang Jakarta, kebetulan saya mau liburan ke Bogor, saya mau jalan-jalan. Oke, sekalian ya berarti ya naik Transjakarta, sekalian jajal, sekalian ke Bogor, sekalian liburan gitu ya. Oke Mas Satrio, terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV. Selamat jalan-jalan. Terima kasih Kak. Ternyata sama kayak saya juga mau jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor, di mana ini kalau misalnya normal, saya hanya menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam saja. Seperti yang saya katakan tadi, jangan lupa siapin untuk e-money-nya untuk bisa ngetap. Nah, ini tarifnya emang menarik karena flat hanya 3.500 dari Blok M menuju ke Bogor. Kalau
Kalau di jam 5 pagi sampai jam 7 pagi, ini malah 2.000 aja. Jadi ini menarik banget untuk dicoba, alternatif paling baik untuk warga Jakarta menuju ke Bogor selain naik KRL. Abel Insani, Jennifer Prapta, Kompas TV, Jakarta. Kita ke sorotan lain, Saudara. Pemain Timnas Indonesia dan PSSI menyerahkan sapi kurban jenis limosin ke Masjid Albina, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sekjen PSSI Yunus Nusi dan dua pemain Timnas Garuda, yaitu Rizky Ridho dan Reza Arya, menyerahkan sapi kurban jenis limosin seberat 700 kg. Selain untuk berkurban, juga sebagai wujud syukur kemenangan Timnas Indonesia lawan Tiongkok kemarin malam. Kemarin anak-anak optimis insya Allah juga menang, lalu tadi malam juga menang dan rasa syukur kita. Insya Allah besok kan akan disembelih, mudah-mudahan anak-anak masih bisa menyaksikan lagi. Kita ajak si Egy, Arhan, mereka udah janji sama saya tadi malam tapi mungkin kecapean. Besok pada saat penyembelihan kita akan usahakan 1-2 orang anak-anak timnas untuk bisa menyaksikan. Momen ini terjadi usai Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta. Sambil berdiri dan melambaikan tangan melalui atap mobil maung Garuda, Prabowo membagikan amplop putih kepada warga. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Usai sholat Id, Presiden Prabowo juga menyerahkan sapi kurban seberat 1,25 ton ke Masjid Istiqlal. Penyerahan hewan kurban diwakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Bapak Presiden dan juga Bapak Wapres untuk menyerahkan hewan kurban kepada Masjid Istiqlal. Tadi barusan kita serahkan, jadi Pak Presiden itu 1,25 ton beratnya sapinya, kemudian Pak Wapres itu 1,1 ton. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah. Di masjid ini, Wapres Gibran menyumbang hewan kurban seekor sapi dengan bobot 1 ton. Momen Idul Adha selalu jadi momen untuk berkurban dan berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selanjutnya usai jeda, Saudara. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi bilang, Presiden dan Wakil Presiden adalah satu paket yang dipilih oleh rakyat dan sudah diatur dalam konstitusi. Greenpeace Indonesia mengkritik dampak buruk eksploitasi nikel di kawasan Raja Ampat, Papua dan menyebut industri tambang nikel di Papua mengancam keindahan alam dan lingkungan di Raja Ampat. Simak perbincangannya di Kompas Petang usai jeda. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika.